ini apa-apaan. Kapan kita mau membuktikan kepada masyarakat bahwa kita ini benar-benar melakukan ikhtiar terhadap persoalan penanganan banjir? Sahabat podcast mahasiswa, pagi ini saya mengundang Kepala BPBD Pamekasan, Pak Jabir, dan sebenarnya momentum mengundang Pak Jabir ini agak telat gimana begitu Pak ya? Yang pertama mungkin Pak, saya ingin membuka dulu tema yang akan kita bahas. Iya, ini tema yang tiap tahun kita bahas Pak, yaitu soal banjir ya. Dan perbincangan soal banjir ini terus baru dari tahun ke tahun, karena tiap tahun itu kadang Pamekasan ya, maksud saya ini kerap selalu terjadi banjir Pak Jabir. Dan pasti yang ketika berurusan dengan banjir, terus terang masyarakat itu bingung, ini yang salah siapa begitu Pak. Tapi kita tidak ingin bahas siapa yang salah, tapi saya ingin memulai pembahasan soal banjir ini kepada pembahasan hulu ke hilirnya Pak. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang datang tanpa sebab, termasuk persoalan banjir. Nah, dalam sudut pandang BPBD atau sebagai pribadi, sebagai pejabat di Pamekasan, bagaimana memandang hulu dan hilir banjir ini yang bukan hanya tiap tahun, kadang satu tahun bisa 2 kali atau 3 kali di Pamekasan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan banjir ini dalam perspektif kami, gitu ya, dalam perspektif kami. Yang pertama, bahwa banjir di Kabupaten Pamekasan ini tidak lagi dapat dan tidak mungkin dapat dihitung berdasarkan rumus hidrologi. Tidak mungkin dapat gimana maksudnya? Artinya sudah tidak lagi kita hitung berdasarkan rumus-rumus yang ada di kampus, ada di referensi itu. Kenapa saya katakan tidak bisa lagi memakai rumus hidrologi? Sebagaimana yang sampean katakan, banjir di Pamekasan ini dalam 1 tahun bisa 2-3 kali. Padahal sesungguhnya banjir berulang itu ada kurunnya, ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kemudian 30 tahun. Tapi di Pamekasan tidak terjadi itu. Hampir setiap tahun terjadi, bahkan 1 tahun itu bisa terjadi 2-3 kali. 1 kali musim. Ini yang saya katakan bahwa rumus hidrologi di Kabupaten Pamekasan itu tidak lagi bisa dijadikan sandaran untuk menghitung timbulan banjir di Kabupaten Pamekasan. Kenapa ini terjadi? Karena berbagai macam indikator rumus itu banyak yang rusak. Contoh, yang pertama, catchment area atau ruang tangkapan air, ruang resap air yang berada di 3 hulu sungai besar kita, mulai dari Kali Keluang, kemudian Kali Limbung Bunter, kemudian Kali Sumber Payung, itu 80% sudah rusak. Rusak karena pohonnya sudah tidak ada, ditebangi, dan tanahnya itu dieksploitasi secara berlebihan dalam bentuk galian golongan C. Apakah itu sirto, batu, maupun bata. Di wilayah hulu. Kenapa saya katakan ini merupakan indikator utama? Harusnya luasan 25.000 hektar yang ada di hulu, yang merupakan tangkapan air itu, mampu menyerap, ini tidak bisa menyerap. Sehingga air yang semula masuk ke dalam tanah, infiltrasi, menjadi run off. Dia merambat ke permukaan, masuk ke 3 sungai itu. Harusnya dia masuk dalam tanah, menjadi air dalam tanah, menjadi air tanah. Nah, sekarang itu menjadi air sungai itu. Dan muaranya di Kota Pamekasan. Ketemunya 3 sungai ini? Iya, di Kali Semajit atau di Kurem itu. Ini yang saya katakan sudah tidak lagi bisa dipakai atau dikalkulasi dengan rumus hidrologi. Yang kedua, sungainya sendiri. Sungai kita ini semakin dangkal dan semakin sempit. Nah, dangkalnya ini diakibatkan oleh sedimentasi yang berulang. Yang setiap tahun dalam kurun waktu lama, mungkin 50 tahun, tidak ditangani, sehingga semakin dangkal. Penyempitan ini
di samping faktor sedimentasi juga karena intervensi masyarakat, membangun bangunan gedung di sekitar sungai, di sekitar sungai, di pinggir sungai, kemudian pembuangan sampah ke tepi-tepi sungai yang secara perlahan tapi pasti itu membuat tebing sungai itu padat dan semakin sempit. Dan yang terakhir, lingkungan kita ini semakin rusak. Jadi kalau seperti yang disampaikan di ruang-ruang publik, para pemerhati lingkungan itu, apa kaitannya ini dengan intensitas curah hujan? Di mana sekarang anomali terhadap perakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG itu sering terjadi. Termasuk yang sekarang. Kita punya musim kemarau ini sebenarnya bulan 4 sampai dengan bulan 12. Puncak kemaraunya bulan 7 sampai dengan bulan 9. Tapi di kurun waktu itu terus terjadi hujan. Bahkan di bulan Agustus yang merupakan puncaknya kemarau masih terjadi hujan. Nah, ini 3 hal yang menjadi indikator utama perhitungan hidrologi itu yang di Kabupaten Pamekasan sudah rusak parah. Sudah tidak berlaku, Pak. Dan kalau kemudian ini, Pak ya, jadi ini kan sampai hari ini terus berlangsung, Pak. Apa istilahnya, pembabatan wilayah sebutlah hutan juga tetap berlangsung galian C sampai sekarang, dan apa namanya, sedimentasi juga demikian. Iya, orang masyarakat juga kadang nambah bangunan di wilayah sungai, bantaran sungai. Jadi artinya kan yang sekarang menjadi pertanyaan, ke depan ini harus gimana gitu kan. Nah, ini tanggung jawab siapa sebenarnya kan begitu, Pak? Iya. Jadi kalau menjadi tanggung jawab siapa, kita sudah masuk kepada pembahasan selanjutnya. Kalau memang di Kabupaten Pamekasan ini rumus hidrologi itu sudah tidak bisa dipakai, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta, bahkan oleh masyarakat? Nah, pada persoalan ini saya ingin menyampaikan melalui momentum yang baru saja terjadi. Jadi Pamekasan kemarin mengadakan FGD yang diinisiasi oleh LP3M. Di mana di situ dihadiri oleh Pak Wabub langsung, gitu ya. Menyelesaikan persoalan banjir di Pamekasan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi beliau mengatakan ada hal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dan yang harus dilakukan oleh kita adalah normalisasi. Nah, saya ingin pengerukan. Saya ingin mengkorelasikan atau mengkomparasikan pernyataan Pak Wabub ini dengan rencana atau master plan yang sudah dibuat oleh Kabupaten Pamekasan. Di berbagai macam kesempatan, saya sudah menyampaikan bahwa Pamekasan sesungguhnya memiliki master plan atau grand design terkait dengan penyelesaian persoalan banjir ini yang luar biasa. Namun keluarbiasaan konsep ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kemudian ini tidak dijadikan rujukan di dalam menyelesaikan banjir di Kabupaten Pamekasan? Nah, di Grand Design itu, di Master Plan penanganan banjir hulu dan hilir itu, jangka pendeknya itu sama dengan yang diinginkan oleh Pak Wakil Bupati. Bahkan sebagaimana yang tersampaikan oleh Gubernur dan Bupati di 2 kali banjir. Apa itu? Normalisasi. Pengerukan. Iya, pengerukan. Itu harus dilakukan. Kalimat itu harus diterjemah secara cerdas oleh siapa? Oleh mereka yang mengampu tugas itu. Siapa mereka? Kalau di Kali Semajid itu adalah UPT, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Kalau di 3 sungai besar kita itu, paling tidak PUPR itu harus mampu menerjemahkan secara cerdas. Apa maksud dari keinginan Wakil Bupati itu menyampaikan itu? Dan apa sesungguhnya yang tertuang di dalam master plan itu? Apa yang harus dilakukan? Pak, jadi master plan ini sudah tahun berapa? 2017. Artinya 2017 sudah berpikir soal itu? Iya, sudah berpikir, bahkan sudah dalam bentuk konsep yang real. Di situ siapa berbuat apa sudah jelas, kemudian rekomendasinya kemana, tahapan-tahapan penyelesaiannya seperti apa, kemudian anggarannya berapa. Sudah ada? Sudah ada. Cuma saya tidak melihat sejauh mana progresnya. Kalau 2 rekomendasi yang tertuang di dalam master plan itu terkait dengan rekonstruksi dan juga redimensi, saya memaklumi karena mungkin anggarannya terlalu tinggi. Tetapi normalisasi ini juga saya tidak melihat perkembangannya. Artinya yang mengampu tugas ini tidak pernah memberikan laporan terhadap publik sejauh mana sih progress report terhadap capaian master plan itu.
Ada apa dengan rekonstruksi? Ada apa dengan redimensi? Ada apa dengan normalisasi? Pak, mungkin bisa diurai rekonstruksi dan redimensi itu maksudnya gimana? Nah, saya ingin menyampaikan ada 3 rekomendasi besar di dalam buku itu. Yang pertama dalam jangka pendek normalisasi. Pengerukan sungai ya. Pengerukan sungai ini dilakukan sampai dengan naturalisasi. Ya. Tolong ini dicatat baik-baik. Normalisasi itu harus dilakukan sampai dengan upaya naturalisasi sungai. Naturalisasi sungai ini maksudnya mengembalikan ruang dimensi sungai. Dimensi sungainya umpamanya lebarnya 15, dalamnya umpamanya 10 meter. Maka normalisasi harus mampu mencapai itu secara bertahap gitu ya. Sehingga paling tidak ruang dimensi awal dari sungai itu bisa kembali lagi. Untuk memastikan daya tampung awalnya itu bisa kita raih. Kemudian rekomendasi yang kedua itu adalah redimensi. Nah, karena memperbaiki hulu sungai itu merupakan sesuatu yang sulit. Kalau kita mau melakukan penghijauan kembali dengan luasan 20.000 hektar ini, bahkan itu sudah terkeruk, dana 1 triliun pun tidak akan mampu. Dan dalam kurun waktu 50 tahun pun tidak akan mungkin kembali. Maka yang harus dilakukan adalah treatment terhadap sungai. Rekomendasi yang kedua adalah redimensi. Redimensi ini adalah melebarkan dan memperdalam sungai. Untuk apa? Memperbesar daya dukung dan daya tampung sungai terhadap tampungan air dari hulu itu ke hilir. Itu yang dimaksud redimensi. Bagaimana sungai itu yang sudah nyampe pada dimensi naturalnya, itu kita perlebar dan kita perdalam. Sehingga apa? Debit banjirnya semakin kecil. Kemudian yang terakhir, rekonstruksi. Rekonstruksi itu penguatan terhadap sungai. Karena biasanya sungai itu kan tebingnya mudah longsor. Sehingga perlu adanya penguatan dalam bentuk pemberian konstruksi. Apakah itu bronjong, pelengsengan, set pile, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang tertuang di dalam master plan itu. Sehingga kalau kita lakukan master plan itu, insya Allah masyarakat akan melihat, walaupun tidak 100% banjir itu bisa ditanggulangi. Tetapi tahapan itu amat sangat jelas gitu loh. Bagaimana kita harus melakukan normalisasi, bagaimana kita harus melakukan redimensi, bagaimana kita harus melakukan rekonstruksi. Ini sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat. Kapan normalisasinya? Pak. Jadi sebagai, anggaplah kalau mau disebut, Pak Jabir ini kan orang pemerintahan, orang dalam lah sebutlah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga konsep yang sudah 2017 digagas itu belum membuahkan hasil di tahun 2022. Ini kan waktu yang cukup panjang, Pak. Apakah artinya, apakah ada politik anggaran di situ, atau ada hal yang kurang bisa diterjemahkan oleh dinas pengampu, atau ada hal lain, Pak? Ini 2017 saya pikir waktu yang cukup lama, ini sudah berapa kali berubah APBD kan begitu Pak, gitu ya. Sementara masalahnya APBD berubah, fakta itu masih sama. Jadi APBD berubah, fakta banjir masih ada gitu maksudnya. Jadi apa yang Bapak lihat sebagai sebutlah orang dalam pemerintahan gitu kan? Nah, sebenarnya begini, perlu saya garis bawahi pertama bahwa persoalan banjir seperti yang saya katakan itu tidak serta-merta akan selesai. Tetapi kembali kepada kenapa persoalan-persoalan yang sangat mendasar ini tidak bisa dilakukan seperti normalisasi. Ya, sederhananya di tahun 2021 kami sudah menyampaikan ada momentum yang luar biasa yang bisa ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat akan sebuah upaya penanganan banjir di Kabupaten Pamekasan. Apa itu? Pengerukan sungai dengan alat berat di kurun waktu kemarau. Jadi sekarang ini ada 8 bulan musim kemarau yang sesungguhnya berpotensi bagi kita untuk mempublis kepada masyarakat bahwa kita sedang melakukan normalisasi pengerukan ini. Tetapi sayangnya ini tidak dilakukan gitu ya. Yang pertama tidak dilakukan karena tidak ada anggaran normalisasi. Yang kedua, walaupun ada, anggarannya sangat kecil. Yang ketiga, rekomendasi kami dari BPBD sejak saya masuk di BPBD di awal-awal itu untuk membeli eksavator itu dengan sistem pengelolaan pengerukan itu dengan swakelola, ini juga tidak dilakukan.
Di sisi lain, Dinas Pengampu itu sesungguhnya memiliki postur anggaran yang sangat memadai gitu loh. Jadi kita lihat umpamanya 2 tahun terakhir ini ya, tahun ini di kisaran hampir umpamanya 160 miliar gitu ya. Tahun kemarin mungkin di kisaran 100 miliar. Artinya anggaran itu kalau kita proyeksikan sebagian untuk kepentingan membeli ekskavator dan membiayai operasional penyelenggaraan normalisasinya amat sangat bisa. Nah, persoalan nanti banjir ini masih terjadi, saya yakin debitnya akan berkurang. Sehingga kita masih punya keyakinan terhadap masyarakat bahwa sesungguhnya kita sudah melakukan ikhtiar untuk mengurangi debit banjir ini, tetapi kemampuan kita masih di sini. Nah, kalau sekarang, andai kata ditakdirkan nanti di akhir tahun ini atau di awal tahun 2023 terjadi banjir, kita tidak bisa jawab ini. Tetapi bagi saya tidak ada persoalan. Kenapa? Karena persoalan banjir itu tidak ada hubungannya dengan BPBD. Banjir tidak ada hubungannya dengan... Banjir tidak ada hubungannya dengan BPBD. Ini yang perlu difahami oleh masyarakat. Tetapi kalau dampak banjir, itu bagian dari kami. Cuma karena ketidakfahaman masyarakat, seolah-olah banjir itu adalah BPBD. Ingat, ingin saya luruskan di sini, banjir, keberadaannya, debitnya, intensitasnya, kapasitasnya, itu adalah bagian dinas teknis. Di Kabupaten Pamekasan adalah bagian PUPR, bukan bagian BPBD. Tetapi, dampak akibat banjir, kita yang harus melakukan untuk search and rescue-nya, menjamin dan memastikan masyarakat itu tidak terdampak. Artinya tidak ada korban jiwa, tidak ada korban benda, dan tidak ada korban lain-lainnya. Sebelum Pak masuk ke tugas pokok dan fungsi BPBD ya, Bapak sebagai kepala BPBD, saya Pak ya dalam tanda kutip mencurigai Pak ya, mencurigai bahwa penanganan banjir itu bukan prioritas gitu kan. Entah persoalannya apa gitu kan. Makanya saya minta pandangan Bapak sebagai pribadi, sebagai masyarakat atau sebagai pejabat, ini kenapa kok seolah-olah kesannya kan begitu Pak, konsep sudah ada kemudian tidak dilaksanakan. Apakah persoalan banjir ini bukan persoalan yang krusial begitu kan, bukan persoalan penting begitu? Bapak melihat bagaimana gitu? Jadi tidak, saya kalau dalam perspektif saya ini persoalan mendasar. Artinya negara mengatakan ini merupakan pelayanan yang amat sangat mendasar. Yang kedua, di tahun 2020 dan 2021 ketika ada kunjungan Gubernur Jawa Timur waktu banjir ya, langsung didampingi oleh Pak Bupati, beliau berdua selalu mengatakan segera lakukan normalisasi, segera lakukan normalisasi. Nah, pernyataan ini sesungguhnya kalau kita mampu menerjemahkan, mengandung makna begitu pentingnya normalisasi itu dalam rangka penanganan banjir. Nah, yang jadi persoalan, kenapa UPD teknis ini sampai dengan sekarang saya mengatakan bukan tidak mampu, belum mampu menerjemahkan ini ada apa ini. Artinya, kalau 2020-2021 seorang gubernur dan seorang bupati mengatakan, ayo segera lakukan normalisasi, maka paling tidak dia menerjemahkan apa normalisasi itu, apa yang dibutuhkan peralatan, bagaimana pembiayaannya, kurun waktu berapa lama kita akan melakukan. Dalam perspektif saya mengatakan di forum pasca instruksi itu disampaikan di lapangan. Ada 5 kali forum yang saya hadiri, baik di kantor saya, di PUPR maupun yang langsung dipimpin waktu itu oleh Bapeda. Agar apa? Tolong diterjemahkan normalisasi yang disampaikan oleh gubernur dan bupati ini dalam bentuk swakelola. Segera beli ekskavator 2. Saya sampaikan begitu di 5 kali forum itu. Kemudian persiapkan biaya operasional. Jangan pernah dikontraktualkan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mampu. Terlalu timpang biayanya. Dan terlalu besar beban yang akan diterima oleh APBD kita dengan keterbatasan APBD. Tapi kalau kita membeli alat dengan biaya operasional, itu jauh lebih efisien, lebih efektif, dan jauh lebih terekspos baik kepada masyarakat. Pak, ini mungkin bisa dihitung-hitung juga Pak. Jadi biaya pengerukan sungai kalau misal dikontraktualkan itu kira-kira berapa? Mungkin Bapak pernah hitung-hitung itu, atau kalau diswakelolakan itu berapa biaya kira-kira? Jadi begini, saya hanya akan merujuk ketika kita rapat pertama. Di tahun 2019, di saat kita rapat di 2021 memaknai apa yang diinstruksikan oleh gubernur dan bupati, PUPR menyampaikan melalui kabitnya waktu itu memiliki dana 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu untuk apa? Untuk pemeliharaan.
Bagaimana caranya? Dikontraktualkan. Terus berapa volumenya? Volumenya itu hanya 150 meter panjang. Itu pun pemeliharaan saja? Iya. Bukan Jadi hanya pengerukan saja gitu loh. Pengerukan saja. Sepanjang 150 meter. Berarti dalam 100 meter kita butuh 1 miliar. Artinya kalau kali Semajid saja panjangnya 15 kilo atau 14,7 itu dibutuhkan 150 miliar satu tahun, dan ini satu yang tidak mungkin. Belum lagi 3 sungai besar kita yang 7,9, yang 6, kemudian yang 8. Artinya ada sekitar dana harus dikeluarkan 375 miliar untuk normalisasi sungai yang harus dikeluarkan setiap tahun, yang itu umurnya hanya seumur jagung. Ketika terjadi aliran air kembali karena hujan, itu akan membawa sedimentasi kembali, normalisasi kembali. Tetapi kalau kita lakukan dengan swakelola, kita hanya membeli alat gitu ya, ekskavator. Umpamanya sekarang kita beli 4 lah, di Kali Semajid 1, kemudian di Embung Bunter 1, di Sumber Payung 1, di Kali Keluang 1. Harganya 2,5 miliar lah. Satu ya? Iya, berarti kan hanya 10 miliar. Kemudian kita operasi dalam kurun waktu panjang itu. Satu musim kemarau. 6 sampai 8 bulan. Nah, dalam 1 kilo kita hanya butuh 150 liter solar gitu ya. Dengan operator umpamanya 250.000 dalam kurun waktu umpamanya 8 jam. Peralatan itu andai kata proses maintenance-nya bagus, bisa kita pakai sampai 50 tahun. Berarti terlalu jauh, terlalu timpang antara kontraktual dengan biaya swakelola. Dan yang ingin saya sampaikan, hampir tidak ada di Jawa Timur ini normalisasi sungai itu yang dikontraktualkan. Tidak ada ya? Karena mereka itu sudah menghitung itu. Contoh yang sering kita jadikan kiblat gitu ya, Surabaya. Bu Risma itu begitu beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya, menangani persoalan banjir, mindsetnya langsung terbangun. Saya harus beli peralatan daripada harus mengeluarkan dana setiap tahun triliunan rupiah. Dia beli alat 20 umpamanya, dia operasikan. Bahkan hebatnya dengan ponton dia, di musim kemarau pun dia tetap operasikan. Dengan pakai ponton besi itu. Artinya mengapung dia. Sehingga dilihat, oh ternyata ikhtiar untuk menyelesaikan banjir di Surabaya ada. Nah, maksud kami, masyarakat nanti juga akan menilai, oh ternyata penyelesaian atau ikhtiar penyelesaian banjir di Pamekasan ini ada. Nah, sekarang masyarakat melihat kita tidak berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan banjir. Jadi kalau melihat dan menyimak tadi Pak, jadi sebenarnya ini persoalan nalar pembangunan saja, bagaimana pemangku kebijakan di situ cerdas gitu ya, mengelola anggaran, mengatur anggaran, mensiasati proses normalisasi ini. Kalau saya tadi telah berarti ini soal mohon maaf, ini soal bagaimana kemudian pemangku kebijakan yang mengampu ini memiliki kecerdasan gitu dalam tanda kutip ya, begitu Pak? Kira-kira begitu. Jadi ini bukan persoalan kecerdasan intelektual gitu ya. Sudah pada persoalan kecerdasan emosional. Karena persoalan banjir ini persoalan hujatan. Persoalan hujatan. Artinya kalau persoalan konsep dan lain sebagainya, saya rasa OPD itu sudah punya. Sudah ada. Tanpa dia harus belajar gitu ya, sudah ada. Cuma dia punya kecerdasan emosional dan mensikapi keadaan ini. Betul. Nah, kenapa saya kadang anggaplah sedikit keras persoalan ini? Karena saya melihat ini apa-apaan. Kapan kita mau membuktikan kepada masyarakat bahwa kita ini benar-benar melakukan ikhtiar terhadap persoalan penanganan banjir ini. Terlepas nanti tuntas atau tidak. Kalau kita sudah melaksanakan kemudian tidak tuntas, kita bisa pasrah kepada Allah gitu ya. Tetapi kalau sama sekali kita tidak melakukan itu, ini yang jadi persoalan gitu. Ya Pak, jadi saya memang berbicara banjir dalam hari ini tidak dalam tanda kutip menganggap banjir sebagai takdir Pak ya. Kalau dianggap sebagai takdir apa yang diberikan kan selesai kan begitu kan. Pemerintah tidak usah berbuat apa-apa gitu. Jadi maksudnya ini banjir dalam arti kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang punya wewenang untuk menganggarkan, mengatur dan seterusnya kan begitu. Makanya tadi saya katakan saya sepakat ternyata lebih kepada kecerdasan
emosional. Iya. Pak, tapi ada juga yang disebut-sebut ini juga ada kaitannya dengan selain PUPR, ada kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pak Jabir itu dulu mantan kepala DLH. Jadi waktu itu sejauh mana sebenarnya juga kapasitas intervensi DLH dalam penanganan banjir? Karena disebut-sebut juga DLH juga terlibat katanya untuk pasif gitu kan. Iya, jadi ini. Kalau persoalan wilayah teritorial, memang banyak OPD yang terlibat. Oke. Dalam menyelesaikan banjir ini. Salah satunya DLH. Apa penyadaran masyarakat terhadap tata kelola sampah. Tadi yang saya katakan mereka membuang di tepi-tepi sungai gitu. Makanya dulu kita buktikan kepada masyarakat bahwa sungai itu harus bersih dari sampah. Sehingga setiap saat kita bekerja sama dengan PUPR waktu itu dan BBBD waktu saya masih di DLH untuk melakukan ASI bersih sungai. Dan itu secara periodik kita lakukan. Betul, kita lihat di berita itu. Ya, kita berharap program-program seperti ini terus dilakukan. Kemudian tidak cukup itu, ada keterlibatan cipta karya. Orang melihat tidak, oh ada, sangat ada. Contoh apa? Bangunan. Bangunan di tepi atau di bantaran sungai itu harusnya tersampaikan oleh cipta karya bahwa itu tidak boleh. Dan setiap kali mereka mengajukan perizinan harusnya tidak direkomendasi gitu ya. Nah kemudian kalau memang terlanjur ada, maka PUPR itu maksud saya cipta karya itu harus melapor kemana? Ke Pol PP untuk dilakukan upaya penertiban sehingga bantaran sungai kita ini terbebas dari intervensi-intervensi bangunan yang ada di bantaran sungai itu. Kembali kepada DLH. Dulu kita merekomendasikan sampah itu juga penyumbang faktor banjir itu senilai 10%. Ini berdasarkan kajian. 10%? 10%. Apalagi sampah ini di Kabupaten Pamekasan kecenderungannya itu tertumpuk di kaki jembatan. Jadi saya dulu katakan ada istilah jembatan kaki seribu. Sehingga waktu itu kita rekomendasikan waktu kami di DLH agar ada review terhadap desain jembatan kaki seribu itu. Untuk apa? Untuk menghindari timbulan-timbulan sampah di titik jembatan itu sehingga proses mengalirnya air itu tidak terhambat. Dan itu kita lakukan dengan apa? Mengaktifkan masyarakat di dalam tata kelola persampahan seperti kemudian munculnya TPS 3R, kemudian bank sampah dan lain sebagainya. Ya termasuk di wilayah-wilayah pendidikan ya pesantren yang memang dekat dengan sungai kita lakukan aksi, kita berikan pembinaan di situ. Gitu. Artinya Pak, kapasitas ini kan orang ketika nyebut lingkungan seolah-olah memang salahnya DLH ya. Jadi kapasitas DLH berapa persen sebenarnya dalam proses penanganan banjir maksud saya? Berapa persen dari tupoksi utama gitu kan dalam proses penanganan banjir ini kira-kira? Jadi begini, saya ingin meyakinkan kepada masyarakat karena dulu kita melakukan kajian ini bersama teman-teman lingkungan hidup dan PUPR di pusat itu. Sebenarnya seberapa persen sih pengaruh sampah ini terhadap timbulan banjir? Walaupun seolah-olah masyarakat mengatakan, oh banjir ini akibat sampah. Ya, it's okay, karena sampah. Tetapi saya katakan tidak lebih dari 10%. Logika berpikirnya begini, Pak. Anggap sekarang ada sampah tertimbun dengan ketinggian 1 meter sepanjang umpamanya separuh sungai itu. Kemudian ada debit air yang tingginya 1,5 meter masih di bawah jembatan. Maka walaupun ada sampah di situ, itu tidak akan menimbulkan banjir. Tetapi ketika debit airnya terus naik, gitu, maka sampah ini akan tergeser dan menjadi faktor penyumbat jalannya air. Artinya apa? Air itu merupakan faktor utama terjadinya banjir. Air yang bagaimana? Air yang kemudian tidak mampu diresapkan di hulunya itu dan menjadi run off, aliran permukaan. Yang sebelumnya dia harus menjadi aliran air bawah tanah, pada akhirnya karena kerusakan hulu itu dia menjadi aliran air permukaan. Gitu. Jadi tetap 70-80% itu airlah faktor penyebab banjir. Cuma orang bingung, oh iya memang air. Iya. Kerusakan hulu itu yang menyebabkan air run off gitu loh. Andai kata tidak rusak, mereka itu akan nyerap gitu. Dan di hulu ini pengerukan banyak galian-galian C yang ketika kemudian saya pulang ke rumah di Belumpungan itu hampir tiap menit
ada. Iya, sama. Akhirnya siapa yang berperan itu? DLH dan kehutanan. Bagaimana itu ditanami kembali. Dan isunya kan dari kemarin ilegal semua itu. Iya. Di situ juga perannya Pol PP, perannya kepolisian. Kalau berbicara undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi kalau berbicara perda tentang tata kelola lingkungan hidup itu adalah Pol PP. Nah, persoalan banjir ini sebenarnya kalau kita mau tarik ke hulu gitu ya, banyak yang terlibat. Andai kata di hulu kita ini selesai, maka sebenarnya itu sudah mengurangi 40% dari persoalan banjir. Tetapi karena sudah terlanjur rusak gitu. Maka ini yang jadi persoalan. Sehingga direkomendasi di dalam master plan itu mentreatment sungai itu menjadi satu-satunya jalan kita untuk menanggulangi banjir. Treatment sungai yang tidak itu tadi. Mulai dari normalisasi, kemudian redimensi dan rekonstruksi. Pak, sekarang mungkin masuk ke tadi sempat disinggung bahwa BPBD itu tidak ada hubungannya dengan banjir. Jadi Pak Jabir kapasitas sebagai kepala kalaksa ya BPBD. Kepala pelaksana. Jadi masyarakat harus tahu tugas BPBD itu sampai jam berapa atau dari titik apa gitu sebenarnya, gitu kan? Jadi kalau tadi tidak ada kaitannya dengan banjir, ini kan orang tidak ada kaitannya yang bagaimana gitu maksudnya. Iya, jadi gini. Saya memang menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita semua di BPBD ini punya kewajiban untuk meluruskan persoalan, bukan dalam rangka mencari pembenaran. Bukan lepas tanggung jawab. Bukan lepas tanggung jawab. Ini supaya mereka paham dan ketika mereka mau melakukan evaluasi tertentu terhadap persoalan bencana ini, muaranya jelas. Nah, saya katakan bahwa terkait dengan timbulan banjir, timbulan banjir, apakah itu tadi dan timbulan bencana lainnya, itu bukan tugasnya BPBD, tidak ada korelasinya. Ya. Di Undang-Undang 24 2007 itu jelas apa BPBD. Jadi BPBD itu hadir untuk menangani dampak bencana. Nah, yang kemarin di dalam Munas di Bali itu Pak Presiden mengatakan spirit BPBD sekarang harus digeser dari responsif ke antisipatif. Ke pencegahan. Maksud saya begini, berarti dulu BPBD ini responsif. Kalimat responsif ini andai kata masyarakat memaknai dan paham, respon terhadap bencana yang terjadi. Jadi kalau terjadi banjir, respon. Segera lakukan search and rescue, pengamanan. Kalau terjadi puting beliung, tanah respon. Cepat potong itu supaya tidak merintangi jalan dan tidak menjadi tindihan terhadap. Kalau terjadi kecelakaan laka laut, respon, cepat ambil. Tetapi persoalan bagaimana itu puting beliung terjadi, penyebabnya tidak ada di situ. Nggak ada di situ kita. Jadi kalau mau mengurangi puting beliung harus ditanami pohon lebih banyak, reboisasinya siapa? DLH atau Dinas Kehutanan. Banjir tadi siapa itu? PUPR. Seperti sekarang kekeringan. Oh ini bagaimana? BPBD itu kok selalu ngirim air? Kenapa tidak diselesaikan kekeringannya ini? Nah, kalau kalimat itu diarahkan ke kami, ini salah besar. Jadi persoalan timbulan kekeringan itu, kapasitas dan waktunya bukan urusan kita. Urusannya siapa? Urusan Cipta Karya, urusan PDAM, urusan PUPR. Apa kaitannya dengan PUPR? Ada treatment air permukaan sungai. Apa kaitannya dengan Cipta Karya? Ada sumur bor dalam, sumur bor dangkal, perpipaan. Apa kaitannya dengan PDAM, pembuatan waduk dan lain sebagainya? Kalau sudah terjadi kekeringan, kita. Jadi selama OPD teknis ini, anggaplah 3 OPD ini, mampu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap kekeringan, maka BPBD ini tidak perlu hadir untuk mendistribusi air. Makanya di forum ini saya juga ingin menyampaikan, keberhasilan BPBD itu satu. Ketika BPBD itu tidak memainkan perannya di dalam pemerintahan, maka itulah yang dikatakan hebat. Artinya, bencana itu tidak ada. Gitu, ya. Karena mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis jalan. Semakin sering kami terlibat di dalam kedaruratan, maka sesungguhnya itu adalah ketidakberhasilan UPD teknis dalam melakukan mitigasi dan adaptasi, gitu saja. Sederhananya begitu. Dan kalau berbicara BPBD ini juga ada biaya tidak terduga istilahnya, BTT.
Pak, jadi sebelum masuk ke itu, kalau Bapak sendiri menilai bencana ini takdir atau apa Pak? Gitu, sebagai takdir yang harus diterima atau gimana Pak? Iya, saya hanya ingin mengatakan dalam perspektif keyakinan saya, bencana ini merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Tetapi berbicara kapasitas, intensitas, dan percepatannya sangat bergantung kepada usaha manusianya. Jadi kita hampir tidak bisa menghindari bencana itu, tetapi mengikhtiari agar bencana itu berkurang dan kita cepat di dalam menanggulangi mitigasinya, itu bisa kita ikhtiari. Makanya di dalam kepemimpinan saya ini, saya menjalankan satu konsep yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ada satu metode yang harus kita jalankan di dalam kepemimpinan saya ini menangani bencana. Apa itu? Bahwa bencana itu harus kita selesaikan juga secara religius. Religius. Artinya pendekatan spiritual itu menjadi penting di dalam penanganan bencana. Selama ini kan pendekatan penanganan bencana ini kan pendekatan ilmu, pendekatan teknologi dan lain sebagainya. Pendekatan anggaran gitu ya. Pendekatan anggaran. Jadi pendekatan spiritual di dalam penanganan bencana itu menjadi penting. Nah, apa contohnya Pak Jabir? Kemarin ketika kita membangun posko, slogan-slogan yang kita bangun jauh berbeda. Jauh berbeda. Siap untuk selamat sudah tidak ada lagi. Yang kita katakan sedekah mengurangi bencana, umpamanya gitu ya. Kemudian sholawat itu mengurangi bencana. Kemudian di samping slogan-slogan itu, kita juga murattal Quran gitu ya, murattal Quran. Bahkan teman-teman sampai dengan sekarang ini kan hafalan Quran setiap hari itu dengan laporan-laporan itu, ya dengan maksud dan tujuan mudah-mudahan dengan pendekatan spiritual ini secara perlahan tapi pasti Allah mengabulkan, sehingga andai kata pun terjadi bencana di Kabupaten Pamekasan ini tidak kemudian terlalu besar dan mengakibatkan korban jiwa, dan kemudian intensitas dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Ini yang saya katakan sedikit perubahan yang kita lakukan di dalam metode penanganan kedaruratan di Kabupaten Pamekasan, spiritualisasi penanganan kedaruratan. Sebagai dalam perspektif religius saya sepakat Pak, dan itu, tapi saya boleh nggak, misalnya saya memandang bahwa ini tapi tidak ada kaitannya dengan minimnya anggaran di BPBD. Jadi begini, biar masyarakat tahu, saya juga ingin menyampaikan. Saya baru menyadari ketika di BPBD itu, kenapa banyak komplain dari masyarakat di saat kita menangani kedaruratan. Yang sering komplain itu biasanya banjir, kurang perahu dan lain-lain ya. Puting beliung dan laka laut. Ketika saya buka data, kenapa laka laut kita diklaim walaupun ada SAR? Jadi ketika laka laut kita tidak punya perahu. Jadi kita numpang ke SAR, kemudian nyewa. Padahal laka laut itu dan cuaca ekstrim merupakan salah satu potensi bencana yang bisa timbul di Kabupaten Pamekasan berdasarkan KRB. Kemudian di Puting Beliung, ketika terjadi pohon tumbang. Di zaman saya itu kemarin, pada saat kita operasi lapangan 4 bulan di Desember, Januari, Februari itu di 2021 ke 2022, ada 11 titik secara serentak pohon itu tumbang besar-besar. Ketika saya perintahkan, hanya ada 3 gergaji mesin. Dan celakanya itu pun sudah tua. Sehingga kita meyakinkan masyarakat, tunggu, kita sedang operasi di sini. Sungguh hal yang naif tentang peralatan kedaruratan minimal kita. Akhirnya kita mencoba melakukan kajian, melakukan perhitungan terhadap kebutuhan dasar minimal kedaruratan di Kabupaten Pamekasan. Dan ini yang kita sampaikan kepada tim GAR dan Banggar. Walaupun sampai sekarang kesulitan. Ya terpaksa kadang kita menyampaikan ke ruang publik itu, sehingga kita tidak selalu yang dipersalahkan. Nah, ketika darurat itu sedang terjadi, semua orang mengatakan gitu ya. Banggar mengatakan, tim GAR mengatakan, artinya pejabat birokrasi menyatakan, DPR menyatakan, kita akan bantu BPBD dalam memenuhi kebutuhan dasar peralatan minimal.
Tetapi ketika itu sudah terjadi dan masuk kepada pembahasan anggaran, mereka kemudian lupa gitu loh. Amnesia gitu loh. Padahal sesungguhnya pemenuhan peralatan dasar kedaruratan kita ini nggak besar. Artinya cukup dengan 5 miliar semuanya terpenuhi. Dan itu berlangsung lama. Artinya baru kita akan anggarkan kembali ketika sudah rusak, hancur total. Dalam kurun waktu 5-10 tahun. Sesuatu yang tidak banyak gitu loh. Tetapi teramat sulit bagi kita untuk meyakinkan mereka gitu loh. Walaupun ini seringkali terjadi. Ya contoh yang terakhir perahu lah. Ada 17 titik banjir kemarin itu yang harus dievakuasi dengan perahu karena kedalamannya sudah lebih dari 1,5. Ya adanya memang perahunya 2, ya sudah selesai 2. Gitu loh. Nah kita usulkan untuk pengadaan tahun ini. Mudah-mudahan direspon positif ini. Kalaulah tidak direspon positif, ya kami harus bersabar. Tapi kami mengatakan keterlaluan ini. Di saat mereka sudah memahami kondisi kita, dan sudah tahu, dan menyatakan siap pada saat terjadi kedaruratan. Ketika kedaruratan itu berlalu dan masuki pembahasan anggaran, ini cenderung terabaikan. Artinya kalau 5 miliar itu dibandingkan dengan postur anggaran Kabupaten Pamekasan kan sesuatu yang amat sangat kecil sesungguhnya. 1,9 atau 2,1 triliun gitu Pak ya PBND-nya. Iya. Ya, mungkin ya saya tidak mau menyinggung siapapun, mungkin bukan program prioritas. Ya, karena begini juga. Di anggaran ini saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Di kepemimpinan saya yang memasuki tahun kedua ini, postur anggaran kita ini setelah dipotong rutin dan lain sebagainya itu hanya 400 juta rupiah per tahun. Ya, jadi tahun kemarin 500 juta rupiah, sekarang 400 juta rupiah. Dan itu saya harus proyeksikan untuk kepentingan rutin juga. Seperti umpamanya bahan bakar untuk mobil-mobil operasional, kemudian listrik, PDAM, ATK, dan lain sebagainya, perjalanan dinas, itu nggak cukup sampai dengan bulan 5. Ya. Artinya kalau total anggarannya berapa Pak Jabir? Total anggaran kita itu 3,2 dalam 1 tahun. Itu termasuk gaji, termasuk TPP, termasuk jasa kerja TRC yang 500 juta. Yang kalau dikurangi tinggal 400 juta rupiah. Yang murni? Yang murni. Bukan gaji pegawai dan lain-lain? Bukan. Sehingga kalau kita proyeksi untuk kepentingan pembelian kedaruratan, nggak bisa. Terus orang mengatakan, Pak Jabir, kita punya BTT. Iya, BTT pun sekarang yang mengampu banyak. Sudah 17 UPD, 13 kecamatan, 18 kemudian. 13 kecamatan dan 5 UPD. Artinya kalau 16 dibagi 18 kan tidak nyampe 1 miliar kan gitu loh. Itu maksud kami. Jadi barangkali melalui forum ini ada keyakinan nanti pada tim itu untuk memberikan ruang bagi kita untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal peralatan kedaruratan. Karena kalau peralatan kedaruratan ini kita sudah punya, maka masyarakat tinggal ngeklaim kami. Nah, kalau sekarang masyarakat tidak bisa ngeklaim kami. Kami siap beroperasi tapi peralatannya tidak ada itu. Dan saya pikir ini pembahasan yang cukup menarik dan sampai di sini saja pembahasannya. Namun sebelum saya tutup, saya baru kemudian menelaah Pak Jabir ya bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi badan yang menanggulangi bencana. Sebelum ada bencana ini nggak ada proses, nggak ada kerja-kerja yang bisa dilakukan begitu. Yang terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat menghadapi musim hujan lagi ke depan ini Pak. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik, kepada masyarakat Pamekasan, di penutup forum ini saya ingin menyampaikan bahwa anomali musim ini mendekati akhir-akhir ini dan ke depan sering terjadi. Dan itu dinyatakan jelas oleh BMKG. Artinya apa? Kewaspadaan dan kehati-hatian itu harus kita tingkatkan. Nah, yang kedua, kepada masyarakat, di musim apapun ketika terjadi kejadian seperti sekarang ini, tahu-tahu terjadi puting beliung dan lain sebagainya, segera komunikasikan dengan kami melalui beberapa media dan sarana yang sudah kita sampaikan. Untuk apa? Memastikan penanganan kedaruratan itu lebih cepat kita lakukan
sehingga korban itu sesuai dengan cita-cita Bupati dan Gubernur itu benar-benar kita minimalkan, kita zerokan. Yang kedua, kepada masyarakat, mari kita di dalam penanggulangan bencana ini bekerja sama, karena tanpa peran masyarakat tidak mungkin BPBD itu mampu menyelesaikan. Artinya peran BPBD di dalam eksekusi search and rescue-nya itu dalam hitungan teman-teman itu hanya 2,7. 89-nya itu dari masyarakat, sehingga saya sampaikan terima kasih atas peran aktif masyarakat ini, dan terus kita harapkan peran serta ini tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Pamekasan. Siap, Pak Jabir, terima kasih sudah masuk di studio podcast mahasiswa. Semoga ini memberikan penjelasan dan yang terpenting adalah membuka opini publik bahwa inilah proses penanganan banjir dari hulu ke hilir dan proses tanggap daruratnya